Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bu DRA Haji Tati Sumiati SPD MPD. Yang terhormat teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologi. Sebelumnya perkenalkanlah anggota-anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dani Abdillah dengan NIM 2003945 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Rifasani Alfajriani dari kelas 1B dengan NIM 2003572. Saya Renanda Ajarni Dewi dengan NIM 2000658. Perkenalkan, nama saya Kania Pratiwi dengan NIM 2003847 dari kelas 1B PGSD dari kelompok 2. Nama saya Sadina Frakarunisa dengan NIM 2003541 dari kelas 1B PGSD. Perkenalkan, saya Safa Nurul Aulia dengan nomor NIM 20627 dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologis yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian psikologis, yang kedua konsep-konsep psikologis, yang ketiga yaitu implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik, yang keempat yaitu teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 1108 merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses netral baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah tahun 2010 bulan 8, psikologi merupakan ilmu tentang mental, ilmu mengenai pikiran, dan ilmu mengenai tingkah laku yang juga terkandung di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Pengertian psikologi merupakan ilmu tentang jiwa. Landasan psikologi pendidikan yaitu kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan landasan ini, perumusan kebijakan pendidikan akan memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik, teori belajar, metode pembelajaran, dan lain-lain. Konsep-konsep psikologis yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan, pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak, 3 teori yang berpengaruh pada perkembangan anak yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Sedangkan tahap dan penugasan perkembangan individu serta implikasinya yaitu dari bayi ke kanak-kanak, ke remaja, ke dewasa awal, dan dewasa akhir. Konsep-konsep psikologis, prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Wolfox tahun 1993.226, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada manusia atau binatang mulai dari pembuahan sampai mati. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara teratur, berlangsung dalam waktu yang lama, serta mengarah kepada hal-hal yang baik. Contohnya itu teratur, efektif, dan kompleks. Penyebab-penyebab perubahan dalam perkembangan individu yaitu kematangan, yang kedua belajar. Jadi selanjutnya yaitu mengenai prinsip umum perkembangan. Menurut Toha Rahmat dan Sumiati, DKK tahun 2014 halaman 52. Mereka menyebutkan bahwa manusia berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Perkembangan berlangsung secara relatif teratur, terus perkembangan terjadi secara berangsur-angsur. Sedangkan menurut Weisstein tahun 1977, beliau menyebutkan bahwa perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda, umumnya normal. Semua aspek perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi. Selanjutnya yaitu arah perkembangan individu dapat diramalkan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan berlangsung secara bertahap.
Materi selanjutnya yaitu arah perkembangan individu. Yang pertama yaitu individu berkembang secara menyeluruh. Yang kedua yaitu perkembangan struktur mendahului perkembangan fungsi. Yang ketiga yaitu perkembangan perkembangan mulai dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Yang keempat yaitu perkembangan mental mulai dari konkret ke abstrak. Yang kelima yaitu bergerak dari egosentrisme kepada prospektivisme hingga dapat mengerti pendirian atau pandangan orang lain. Selanjutnya yaitu bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri. Yang terakhir yaitu bergerak dari absolutisme kepada relativisme. Dan yang terakhir bergerak spiral menuju arah tujuan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, teori nativisme. Yang kedua, teori empirisme. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Teori nativisme di sini ada dua tokoh. Yang pertama, Arthur Schopenhauer, dan Arnold. Teori nativisme yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak merupakan bakat yang diturunkan oleh orang tuanya. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, anak tidak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa lain. Selanjutnya ada teori empirisme. Ada dua tokoh pada teori ini, yaitu John Locke dan J.B. Watson. Teori empirisme yaitu bimbingan atau bantuan orang dewasa atau pendidik memegang peranan penting dalam membantu perkembangan anak. Pada teori empirisme ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama, asosiasi, yaitu seseorang akan memikirkan atau merasakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengalaman yang telah dialaminya. Yang kedua, ada pengulangan. Guru hendaknya memberikan latihan yang cukup dengan pengulangan untuk membentuk suatu kemampuan siswa. Yang ketiga ada peniruan. Belajar terjadi melalui peniruan sehingga orang tua dan guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Dan yang keempat ada ganjaran dan hukum. Ganjaran terbaik adalah pujian dan hukuman yang terbaik adalah tidak menyetujui. Selanjutnya yaitu teori mengenai konvergensi. Teori ini dikemukakan oleh dua tokoh yaitu William Stern dan R.J. Havighurst. Mereka mengemukakan pendapat yaitu perkembangan anak ditentukan oleh interaksi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan dipengaruhi oleh gen atau keturunan dari orang tua anak tersebut. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana faktor ini berasal dari luar, di mana anak-anak ini dihidupkan atau di mana anak-anak ini bersosialisasi dengan orang lain. Implikasi dalam pendidikan memungkinkan pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor hereditas perdik tersebut. Selanjutnya yaitu tugas yang harus diselesaikan pada setiap perkembangan menurut Havighurst. Yang pertama yaitu masa bayi. Masa bayi ini berumur dari 0 sampai 6 tahun. Hal-hal yang selalu dilakukan oleh masa bayi ini yaitu diantaranya belajar berjalan, makan makanan yang padat, berbicara atau berkata-kata, seperti hanya bisa mulai berbicara itu ketika kita diajarkan oleh orang tua ketika umur 0-6 tahun. Mengontrol pembuangan kotoran tubuh, menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Mereka mulai mengenal orang tua dan saudara-saudaranya ketika umur 0-6 tahun. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak, yaitu pada usia 6-12 tahun. Hal-hal yang selalu dilakukan oleh masa kanak-kanak ini yaitu diantaranya memahami peranan kepriaan atau kewanitaan, mahir membaca, menulis dan berhitung,
pengembangan kesadaran diri, moralitas, skala-skala kebebasan pribadi maksudnya pengembangan sikap kepada kelompok sosial. Nah, di sini pada usia ini mereka mulai bersosialisasi dengan orang lain, mereka berteman, terutama di pendidikan, di area pendidikan, lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu masa remaja. Masa remaja ini berusia 12 sampai 18 tahun. Hal-hal yang selalu dilakukan oleh masa remaja yaitu diantaranya mencapai peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan, mencapai kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya, menerima dan menghargai tubuh sendiri, memahami dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab dalam masyarakat, menguasai seperangkat nilai dan sistem etik sebagai pedoman bertingkah laku. Masa remaja ini merupakan masa peralihan di mana ketika setelah masa kanak-kanak, masa remaja ini diuji oleh pemikiran-pemikiran yang baru, dan disinilah awal mula mereka diuji dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yaitu masa dewasa. Masa dewasa ini berusia dari 18 tahun sampai seterusnya. Masa dewasa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dewasa awal maksudnya. Dewasa awal misalnya itu misalnya selalu melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya 1, memilih jodoh. Nah, di dewasa di sini kita mulai menyaring siapa sih yang cocok untuk menjadi pasangan hidup kita. Dan kita mulai bisa memilih dan memilah mana yang terbaik dan yang buruk bagi diri kita. Dan yang kedua yaitu dewasa tengah. Dewasa tengah ini misalnya selalu mempertahankan atau mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak dan atau mapan. Nah, di dewasa tengah ini selalu memikirkan apa yang akan dilaksanakan untuk kehidupan yang baik atau kehidupan yang layak ketika kita di masa depan. Dan yang ketiga yaitu dewasa usia lanjut. Dewasa usia lanjut ini selalu menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani, di mana ketika dewasa usia lanjut itu keadaan kesehatannya itu sudah berkurang, di mana sudah kehabisan tenaga untuk melakukan sesuatu. Jadi sudah timbul penyakit-penyakit yang diderita oleh dewasa usia lanjut ini. Maka dari itu mereka mengutamakan kesehatan jasmani untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu 3 aliran dalam teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua kognitif, dan yang ketiga humanisme. Yang selanjutnya yaitu ada individualisasi, yaitu perlakuan individual berdasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Yang kedua yaitu motivasi, bersifat ekstrinsik melalui pendidikan. Yang ketiga yaitu metodologi, dijabarkan dengan rinci, mengembangkan keterampilan dan menggunakan teknologi. Yang keempat yaitu tujuan kurikuler, yang berpusat pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kelima yaitu bentuk pengelolaan kelas, hal ini berpusat pada sosok guru. Dan yang keenam yaitu usaha mengefektifkan mengajar. Hal ini untuk menyusun program rencana dan mengutamakan penguasaan bahan atau keterampilan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi. Partisipasi ini dimunculkan oleh perdik yang pasif. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar perdik atau peserta didik.
yaitu pemahiran keterampilan melalui pembiasaan bertahap rinci. Yang selanjutnya ada teori kognitif. Yang pertama ada asumsi. Asumsi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, individu mampu memperoleh informasi. Yang kedua, memperoleh informasi tergantung pada faktor kognitif pada seusianya. Yang ketiga, belajar yaitu internal. Belajar yaitu internal yang kompleks memperoleh informasi. Yang keempat, hasil belajar dan berupa perubahan struktur kognitif. Yang terakhir, cara belajar anak-anak dan dewasa itu berbeda-beda bagaimana tahapan usianya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tingkah perilaku individu tergantung pada perkembangan kognitifnya. Yang kedua, motivasi bersifat intrinsik. Yang ketiga, menggunakan metodologi untuk perkembangan berpikir dasar. Yang keempat, kulikuler dikembangkan secara komprehensif untuk mengembangkan inteligensi. Yang kelima, pengelolaan kelas berpusat pada perdik. Yang keenam, usaha mengefektifkan kelas dengan cara pengetahuan terpadu. Yang ketujuh, partisipasi perdik, belajar, dan bekerja. Yang kedelapan, kegiatan belajar melalui tilikan dan pemahaman. Dan yang terakhir, tujuan umum mengembangkan kemampuan kognitif dengan optimal dan dengan cara bijak. Selanjutnya ada humanisme. Prinsip implikasi. Yang pertama, memahami manusia sebagai suatu totalitas. Yang kedua, metode yang diajarkan menggunakan life history. Yang ketiga, mengakui pentingnya freedom dan responsibility dalam mengambil suatu keputusan untuk sepanjang hidup. 4. Berpikir dinamis dan aktif. Yang kelima, banyak digunakan dalam bidang psikoterapi dan konseling untuk pemahaman diri. Ada aliran teori humanistik. Ada 4 aliran. Yang pertama Bloom dan Courtworth. Yang kedua Kolb. Yang ketiga Honey dan Mumford. Yang keempat Habermas. Ada 5 tingkatan dalam kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. Ada 5 tingkatan dalam psikomotor, yaitu peniruan, penggunaan, ketetapan, perangkaian, dan naturalisasi. Akhirnya ada afektif. Afektif ada 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Kolb terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pengalaman konkret, kedua pengamatan aktif dan relaktif, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran teori humanistik. Teori humanistik menurut Honey dan Mumford terbagi menjadi 4 perdik. Yang pertama, ada aktivis. Aktivis berarti suka melibatkan hal-hal baru atau berpikir terbuka. Kedua, ada reflektor yang berarti berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada teoritis yang berarti berpikir kritis. Yang keempat, ada pragmatis yang berarti besar menaruh perhatian pada aspek-aspek segala hal. Selanjutnya, aliran teori humanistik menurut Habermas adalah belajar dipengaruhi oleh interaksi. Menurut Habermas, dibagi menjadi 3 tipe belajar, yaitu yang pertama ada belajar teknis, yang berarti perdik belajar berinteraksi dengan alam sekitar. Yang kedua ada
belajar praktis yang berarti interaksi perdik dengan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga ada belajar emansipatoris yang berarti perdik berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran diri dari suatu lingkungannya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama ada Combes. Menurut Combes, jika kita ingin merubah perilaku dari seseorang, kita harus mengubah pandangan atau pikiran dari orang tersebut. Yang kedua ada Maslow. Menurut Maslow, suatu usaha yang positif untuk berkembang dan juga kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Selanjutnya ada menurut Rogers. Menurut Rogers, pendekatan pendidikan seharusnya mencoba untuk belajar dan mengajar yang lebih manusiawi. Selanjutnya ada peranan teori dari humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan mereka perlu tahu. Selanjutnya ada mengetahui cara belajar yang lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Yang ketiga ada evaluasi diri. Yang keempat ada perasaan. Yang kelima ada peserta didik akan belajar lebih baik jika di lingkungan yang tidak mengancam. Ada implikasi teori humanistik dari proses pembelajaran dan pengajaran. Guru merupakan fasilitator ataupun motivator bagi para peserta didik. Ditunjukkan dengan memberi semangat atau memberi motivasi terhadap para peserta didik. Dan peserta didik sebagai pelaku utama dalam pembelajaran tersebut dan juga memaknai dari proses pembelajaran tersebut. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori humanistik. Ada kelebihannya. Yang pertama, peserta didik, pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan juga menganalisis dalam fenomena sosial. Mereka akan bersifat seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua ada peserta didik akan merasa senang dan berinisiatif untuk belajar sendiri. Guru pun akan menerima peserta didik dengan jalan pikirannya sendiri. Adapun kekurangannya, yaitu peserta didik akan bersifat individualisme atau mereka mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua ada saat proses pembelajaran tidak akan berhasil bila tidak ada motivasi ataupun dukungan dari lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian, terutama kepribadian yang dimiliki oleh anak SD. Kepribadian memiliki arti suatu ciri atau karakteristik atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari pembentukan yang diterima di lingkungannya. Lalu memiliki arti lain sebagai ciri-ciri watak yang konsisten. Lalu ada karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh anak SD. Yang pertama adalah egosentris. Egosentris ini terbukti ketika anak bertengkar dengan temannya, mereka cenderung untuk membela diri mereka sendiri ketimbang mereka mengakui kesalahan mereka. Padahal misalkan mereka tahu mereka salah, tapi mereka lebih mementingkan ego mereka sendiri. Yang kedua ada pembangkang ketika diperintah oleh orang tua atau guru, karena mereka merasa mereka tidak perlu melakukan hal itu. Misalkan kalau balik lagi ke kasus yang pertama, kalau mereka salah mereka disuruh minta maaf, mereka nggak mau karena mereka merasa mereka benar. Lalu yang ketiga, mereka menganggap dirinya selalu benar. Nah ini poin yang kita balik lagi ke poin yang sebelumnya. Ketika anak SD itu bertengkar dengan temannya, mereka akan cenderung untuk membela diri mereka sendiri meskipun mereka tahu mereka itu salah, dan akan sulit untuk disuruh berdamai meskipun kedua pihak ini sudah dipertemukan dan ada pihak penengah. Lalu ada selalu mengeluarkan protes-protes. Anak-anak itu
selalu mengeluarkan protes, karena itu adalah hal yang lumrah ya, karena mereka merasa hal ini atau hal tersebut memberatkan untuknya. Misal ketika mereka diberikan pekerjaan rumah, mereka selalu mengeluarkan protes seperti kenapa diberi PR gitu, padahal kan di sekolah sudah belajar, karena menurut mereka hal tersebut tidak lazim atau menurut mereka itu memberatkan untuk mereka. Lalu ada selalu ingin tahu terhadap sesuatu yang baru. Nah, ini sifat dasar anak-anak ya, ketika mereka mencari tahu sesuatu terus mereka menemukan informasi baru, mereka jadi lebih ingin tahu dan menggali lebih dalam lagi. Lalu yang terakhir, berkelompok ketika pikiran mereka matang. Jadi ketika pikiran mereka itu sudah matang, mereka cenderung mencari teman-teman yang berpikiran sama dengan mereka. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka nyambung untuk ngobrol gitu. Jadi ketika membahas A, oh ternyata si C juga ngebahas A, oh ya udah, akhirnya mereka berkumpul karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SD. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berarti faktor dari dalam dirinya. Berarti itu faktor yang terbentuk oleh kepribadian itu sendiri, bagaimana kepribadian anak itu membentuk dirinya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar, seperti keluarga, kebudayaan, sekolah. Keluarga itu bagaimana anak itu membentuk, bagaimana sebuah keluarga membentuk karakter sebuah anak. Lalu ada kebudayaan, kebiasaan yang ada di lingkungannya, bagaimana karakter anak tersebut dibentuk oleh lingkungannya, oleh lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, lingkungan pertemanannya. Dan yang terakhir ada sekolah. Nah, di dalam sekolah ini anak membentuk sebuah karakter tergantung dari bagaimana sekolah tersebut mendidiknya dan membentuk karakter yang nantinya akan dimiliki oleh siswa tersebut. Anak belajar dari kehidupannya. Yang pertama, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka dia akan besar dan belajar untuk memaki. Yang kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar untuk berkelahi. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar untuk rendah diri. Rendah diri dalam arti di sini dia jadi tidak percaya diri karena dia merasa apa yang dilakukannya ini tidak ada apa-apanya karena dia selalu mendapatkan cemoohan. Lalu ada jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka dia akan belajar untuk menyesali diri sendiri. Menyesali diri sendiri di sini dalam artian dia akan cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri dalam hal apapun yang dilakukan dan apapun yang terjadi. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar untuk menahan diri. Dalam artian di sini ketika dia sudah tahu hal-hal untuk menghargai orang, maka ketika dia besar dia akan belajar untuk menghargai orang juga. Nah, jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka dia akan menjadi percaya diri karena dia mendapatkan dukungan dan support yang penuh dari keluarganya. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka dia akan belajar untuk menghargai karena dia tahu dipuji itu menyenangkan, makanya dia akan menghargai orang. Nah, jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka ia akan belajar untuk adil terhadap orang lain. Jika anak mendapatkan dukungan, dia akan menyenangi dirinya sendiri, dia akan percaya diri, dia akan merasa, oh saya ini disayang oleh keluarga saya karena tadi dia mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka anak akan belajar untuk mendapatkan cinta. Cintanya bisa dalam artian yang berbeda-beda.